Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa antropologi pendidikan Islam, kebudayaan adalah bagian dari kehidupan kita, sehingga keseharian kita tidak terlepas dari kebudayaan yang kemudian bisa saja disebut dengan adat istiadat, apalagi kearifan lokal. Berkaitan dengan dunia pendidikan, ada kearifan lokal kita di masa lalu boleh jadi sudah tidak ada lagi, dan itu bisa saja kita hidupkan kembali. Misalnya maghrib mengaji, di mana masa dulu kita menghidupkan maghrib itu dengan mengaji. Saat ini mungkin sulit untuk dilakukan karena kita terpengaruh oleh media massa seperti TV, gawai, internet, gadget dan sebagainya, yang memungkinkan kita untuk selalu beradaptasi dengan alat-alat tersebut, sehingga waktu luang pada maghrib sudah tidak digunakan lagi oleh anak-anak kita untuk mengaji. Ada juga dengan sebutan kuliah subuh atau kajian pada subuh hari yang dilaksanakan oleh anak-anak muda kepada para syekh-syekh untuk menambah ilmu pengetahuan. Di masa lalu kita mengenal ada Hamzah Fansuri yang terkenal dengan kajian-kajian sastra, ada juga Ar-Raniri dan sebagainya, yang merupakan orang-orang besar yang tidak melupakan pendidikan sebagai kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan, sehingga mereka bisa menjadi cendekiawan dan intelektual. Tapi kita mesti tahu bahwa Islam juga dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 mengatakan, wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Para mahasiswa sekalian, Islam jelas mengatakan mengangkat derajat orang berilmu. Ilmu pengetahuan telah memberikan nilai terpenting dalam kehidupan kita. Manusia saja mengangkat orang-orang bisa menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau kepala desa, lurah. Bisa memberikan mereka kesenangan pada kehidupan, gampang mencari uang, gampang mencari pekerjaan, dan gampang mencari kesenangan. Manusia saja mengangkat mereka pada derajat tertentu telah sangat mudah mendapatkan kemuliaan. Apatah lagi Allah. Kalau Allah telah mengangkat derajat kita karena ilmu pengetahuan, maka kehidupan akan menjadi mudah bagi kita. Untuk ilustrasi tentang bagaimana ilmu pengetahuan telah memberikan derajat tersendiri kepada manusia, saya akan memberikan contoh pada kehidupan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang lahir di Gaza adalah anak yatim yang ketika lahir telah ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya yang begitu kuat menginginkan Imam Syafi'i menjadi ulama besar, dari Gaza mereka pindah ke Mekah karena mereka sesungguhnya adalah seorang Quraisy asli. Di Mekah, Imam Syafi'i dibiarkan belajar bermain-main di tengah suku Badui yang masih kental dengan bahasa Arabnya. Di sana beliau belajar nahwu, sorof, balaghah, bayan, dan segala macam yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Sehingga pada usia 7 tahun Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran. Pada saat itu, dunia Islam terdapat dua kutub pemikiran. Yang pertama ada di Madinah, yaitu memfokuskan kepada kajian-kajian hadis atau pemikiran-pemikiran hadis. Dan di Irak, Baghdad, ada kutub yang mengutamakan ro'i, rasionalitas. Orang-orang dibiarkan berpikir bebas, tapi kemudian tetap dalam landasan Al-Quran dan Sunnah. Ulama yang terkenal dengan ro'i pada masanya adalah Imam Hanafi yang juga dari Baghdad. Kembali kepada Imam Syafi'i, tepat pada usia 13 tahun, Imam Syafi'i diperintahkan ibunya untuk pergi ke Madinah belajar hadis. Di sana ia belajar di halaqah Imam Malik, seorang pemikir mazhab yang terkenal juga hingga kini, yang disebut dengan mazhab Maliki.
Pada mulanya Imam Malik menolak Imam Syafi'i untuk bisa belajar di halaqahnya. Tapi rupanya yang mengejutkan, Imam Syafi'i telah hafal Al-Muwatta, buku hadis karya Imam Malik ketika itu. Inilah tiketnya untuk bisa belajar bersama Imam Malik. Pada saat itu ketika orang bertanya tentang hadis-hadis pada Al-Muwatta, Imam Malik bilang, tanyakan kepada Imam Syafi'i. Para mahasiswa sekalian, pada usia 17 tahun ibunya kembali memerintahkan Syafi'i untuk belajar ke Baghdad, di mana dunia saat itu telah begitu hebatnya dengan arah pemikiran rasional yang membawa Imam Syafi'i kepada pemikiran-pemikiran yang juga menakjubkan, sehingga di sana lahirlah karya yang luar biasa, yaitu bukunya berjudul Ar-Risalah, sebuah buku usul fikih. Pada musim haji, orang-orang Baghdad banyak yang menunaikan ibadah haji saat itu. Ibunya mendengar bagaimana Imam Syafi'i begitu viral disebutkan orang-orang yang datang naik haji. Kepada salah seorang dari Baghdad, ibunya bertanya, "Wahai Kisanak, tahukah Anda siapa saya?" Tentu saja orang Baghdad itu menggeleng. Lalu perempuan itu atau ibu Syafi'i mengatakan, "Saya adalah ibu Imam Syafi'i." Mengejutkan, saat itu juga banyaklah orang Baghdad berkunjung ke rumah ibu Syafi'i dan memberikan apa saja yang mereka miliki. Imam Syafi'i yang viral dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tapi ibunya kemudian senang dengan harta benda yang didapatinya karena Imam Syafi'i. Lalu ketika ibadah haji telah usai, ibunya berpesan kepada orang Baghdad, apabila bertemu dengan Imam Syafi'i, bilang kepadanya, ibunya menyuruh pulang. Padahal dulu ketika ia mengantar atau memerintahkan Syafi'i pergi ke Baghdad, jangan pernah kembali kecuali kita bertemu di akhirat. Luar biasa ibunya ini. Kalau ayahnya mungkin bagi orang-orang yang hidup di tengah orang tua yang masih lengkap, ayahnya sebagai pemberi bahan bakar kehidupan, tapi ibunya adalah api yang senantiasa membakar semangat anak-anaknya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di Baghdad, Imam Syafi'i mendengar kabar bahwa ibunya menyuruh pulang ke Mekah. Bersiap-siaplah Imam Syafi'i untuk berangkat pulang ke Mekah. Dan saat itu orang Baghdad memberikan 100 ekor onta lengkap dengan perbekalannya. Begitulah orang-orang mengutamakan atau memuliakan orang-orang berilmu. Sampai di pintu gerbang Makkah, Imam Syafi'i berpesan kepada muridnya untuk masuk ke Makkah dan berjumpa dengan ibunya. Konon itu sunnah Rasulullah, sebelum sampai ke rumah yang hendak kita datangi, kita memberitahu bahwa kita akan sudah tiba. Beda dengan kita tidak memberitahu karena itu menjadi sebuah kejutan. Tapi sesungguhnya sunnah Rasulullah harus memberitahu bahwa kita akan sampai ke rumahnya. Kemudian santri Imam Syafi'i sampai di hadapan ibunya. Dia bilang, "Wahai Bunda, Asy-Syafi'i telah ada di perbatasan kota Mekah dan dia siap untuk sampai ke Mekah." Ibunya bertanya, "Apa yang dibawa oleh Asy-Syafi'i?" Muridnya mengatakan bahwa Asy-Syafi'i membawa 100 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya. "Apa?" kata ibu Asy-Syafi'i. "Suruh pulang kembali Asy-Syafi'i ke Baghdad. Aku tidak sudi menerimanya di sini." Muridnya kebingungan apa yang ia harus sampaikan kepada Asy-Syafi'i. Tapi di depan Asy-Syafi'i ia sampaikan apa adanya. Memang Asy-Syafi'i lupa untuk menyampaikan sesuatu yang sangat berkesan buat ibunya. Ia kirim lagi muridnya yang lain untuk bertemu dengan ibunya. Muridnya mengatakan, "Ibunda, Imam Syafi'i telah sampai di perbatasan dan akan masuk ke kota Mekah dengan membawa sebuah buku yang namanya Ar-Risalah." Serta-merta ibunya memerintahkan Asy-Syafi'i untuk masuk ke kota Mekah. Luar biasa. Imam Syafi'i kita tahu kemudian menjadi seorang ulama besar dengan segala pemikirannya yang menakjubkan. Seorang yang cerdas, seorang ulama yang teliti, dan banyak diikuti oleh orang-orang di dalam pemikiran fikihnya. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan kepada para mahasiswa sekalian.
Sebab bagaimanapun kita tahu Islam sangat mengendos, sangat menyokong orang-orang yang bergiat di dalam ilmu pengetahuan, dan kita tahu bahwa ilmu pengetahuan telah memberikan derajat tertentu untuk orang-orang yang telah sampai kepada tingkat intelektualitas yang tinggi, dan jaminan kehidupannya pasti akan dijamin oleh Allah. Itu saja, terus belajar dan ingat cita-cita kalian, dan yakinlah bahwa Allah telah menentukan apa yang telah menjadi keinginan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.